Dalam perang modern, ruang udara rendah menjadi salah satu area yang paling padat aktivitasnya. Di ketinggian inilah, drone, helikopter, dan pesawat serang rendah beroperasi. Karena itu, sistem pertahanan udara portable atau MANPADS memiliki peran yang semakin besar. Salah satu sistem yang mendapat perhatian adalah 9K333 Verba, MANPADS generasi terbaru yang digunakan Rusia di medan perang Ukraina. Video ini membahas bagaimana Verba bekerja, bagaimana penggunaannya di lapangan, bagaimana Ukraina menilai ancaman ini, serta bagaimana kehadirannya mempengaruhi dinamika perang secara keseluruhan. Pembahasan dilakukan secara netral, tanpa kepihakan. Verba adalah sistem MANPADS buatan Rusia yang dirancang untuk menghadapi ancaman di ketinggian rendah. Sistem ini merupakan penerus dari Igla-S dan membawa beberapa peningkatan, terutama pada bagian sensor pencari. Verba menggunakan pencari 3 spektrum, yakni ultraviolet, inframerah dekat, dan inframerah menenah. Kombinasi ini membuat rudal lebih selektif dalam memilih target dan lebih sulit dikelabui oleh flare. Rudal Verba memiliki jangkauan sekitar 6 km dengan ketinggian tembak maksimum sekitar 4,5 km. Dalam praktiknya, angka ini cukup untuk mencakup area operasi drone, helikopter, hingga pesawat yang melakukan serangan rendah. Karena sifatnya portable, Verba dapat dibawa oleh satu prajurit dan ditembakkan dari bahu, membuatnya fleksibel dan cepat dikerahkan. Dalam doktrin militer Rusia, MANPADS digunakan sebagai pelengkap sistem pertahanan udara berlapis. Sistem yang lebih besar seperti Thor, Pansir, atau Buk menangani ancaman berkecepatan tinggi. Sementara sistem seperti Verba berada di garis depan, melindungi unit darat dari ancaman mendadak di udara rendah. Sejak awal konflik, banyak bukti menunjukkan bahwa Rusia menggunakan sistem ini di berbagai sektor front. Foto dan video dari sumber terbuka memperlihatkan prajurit Rusia membawa tabung peluncur Verba, terutama di wilayah timur dan selatan. Ada juga laporan bahwa satu atau beberapa unit Verba berhasil disita pasukan Ukraina, menunjukkan kehadirannya di garis depan. Walaupun tidak ada data resmi mengenai jumlah unit yang digunakan, pola penyebaran Rusia dalam perang sebelumnya menunjukkan bahwa MANPADS biasanya dikerahkan secara luas. Rusia cenderung mempersenjatai unit motorized dan rifle brigade dengan sistem portable semacam ini, sehingga kemungkinan besar Verba ditempatkan pada banyak titik, khususnya di area yang memiliki mobilitas drone Ukraina yang tinggi. Karena sifat peperangan di Ukraina yang berbasis artileri, drone, dan infanteri, MANPADS sering ditempatkan dekat garis kontak, terutama di posisi-posisi defensif, jalur logistik, dan lokasi penyimpanan amunisi. Verba hadir sebagai salah satu lapisan pertahanan yang bertujuan mengurangi efektivitas pengintaian Ukraina. Bagi Ukraina, Verba dianggap sebagai bagian dari ancaman yang lebih besar terhadap efektivitas operasi drone. Ukraina sangat mengandalkan drone pengintai untuk mendapatkan data real-time, memperbaiki akurasi artileri, dan melakukan penyerangan lewat drone FPV. Kehadiran Verba membuat operasi drone pada ketinggian rendah dan menengah lebih berisiko. Rudal dengan sensor multispektrum membuat drone yang memiliki jejak panas rendah pun berpotensi terdeteksi. Hal ini memaksa operator Ukraina untuk terbang lebih rendah atau menggunakan drone dengan biaya murah untuk misi yang beresiko. Selain drone, sistem ini juga menjadi ancaman bagi helikopter dan pesawat. Ukraina jarang menerbangkan pesawat serang rendah karena kepadatan ancaman anti udara dari Rusia. Verba merupakan salah satu faktor yang memperketat risiko tersebut. Karena itu, Ukraina menyesuaikan strategi dengan meningkatkan penggunaan drone jarak jauh, menambah jumlah drone bersekali pakai, serta mengandalkan peperangan elektronik untuk mengganggu proses akuisisi target. Respon ini menunjukkan bahwa kehadiran Verba tidak hanya mempengaruhi pertempuran langsung, tetapi juga mempengaruhi strategi operasional secara keseluruhan. Verba tidak memiliki lokasi penempatan tetap.
Sistem ini mengikuti pergerakan unit infanteri dan mekanis Rusia. Penggunaan lebih sering terlihat di sektor yang intensitas drone Ukraina tinggi, seperti di Donetsk, Luhansk, dan beberapa bagian Zaporizhia. Posisi Manpads biasanya berada pada zona yang sulit dijangkau sistem udara yang lebih besar. Karena sifatnya portable, Verba dapat dipindahkan dengan cepat, ditempatkan di ruang-ruang kecil, atau digunakan dari parit dan bangunan yang terbengkalai. Kendali atas ruang udara rendah menjadi semakin penting dalam perang Ukraina, dan Verba merupakan alat yang memungkinkan Rusia mengurangi peluang operasi udara Ukraina di area-area taktis tertentu. Walaupun tidak menentukan hasil perang sendirian, sistem ini memberi kontribusi terhadap penutupan sebagian ruang udara operasional Ukraina. Garis depan perang Ukraina bersifat berubah-ubah dan bergantung pada intensitas serangan di setiap sektor. Berdasarkan laporan publik dan pengamatan OSINT, saat ini medan perang didominasi oleh pertempuran drone. Kedua pihak menggunakan ribuan drone FPV setiap bulannya. Stok drone menjadi faktor penentu efektivitas operasi lokal. Artileri dan roket. Artileri tetap menjadi pendorong utama serangan maupun pertahanan. Akurasi artileri semakin terikat pada kehadiran drone. Pertempuran darat berskala kecil. Banyak operasi dilakukan dalam unit kecil, dengan tujuan merebut parit, bukit kecil, atau area perkotaan dalam jarak dekat. Pertahanan udara berlapis. Kedua pihak memiliki pertahanan udara yang ketat, membuat operasi udara berawak jarang dilakukan. Rusia saat ini berusaha mempertahankan inisiatif di beberapa sektor, terutama di Donetsk. Sementara Ukraina memperkuat pertahanan dan menyesuaikan taktik dengan kondisi sumber daya yang lebih terbatas dibanding tahun-tahun awal perang. Situasi di front tidak stagnan, tetapi juga tidak menunjukkan terobosan besar dari kedua pihak. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.